Shalom. Apa kabar sore ini? Puji Tuhan. Selamat sore, selamat datang, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan. Baik yang bisa hadir dalam ruangan gedung gereja ini, pun Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara virtual dari tempat masing-masing. Masih dalam keprihatinan karena pandemi corona terus mewabah, bersyukur bahwa Tuhan masih memungkinkan kita menikmati dan merayakan Natal selaku keluarga Allah di Jemaat Biring Kanaya sore ini, Kamis 17 Desember 2020. Perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya sore hari ini akan melalui beberapa acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan Ketua Panitia HRG tahun 2020. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, ibadah Natal. Yang kelima, penyerahan bingkisan Natal. Dan yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari mendengarkan laporan Ketua Panitia HRG tahun 2020 dengan kasih kepada Bapak Yakob Suleman. Disilahkan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi untuk menyampaikan laporan. Yang terhormat Bapak Ketua PPK Makassar Timur, sekaligus yang akan memimpin kita dalam ibadah ini. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Majelis Gereja yang hadir di ruangan ini, yang kami hormati para ketua-ketua OIG yang hadir di ruangan ini, di gereja ini, yang kami hormati guru-guru sekolah minggu, yang kami hormati segenap panitia Hari Raya Gerejawi yang hadir di ruangan ini pada sore hari ini, dan yang kami kasihi dan sayangi segenap anggota Jemaat Biring Kanaya yang mengikuti perayaan Natal di rumah masing-masing, yang dengan hormat kiranya dengan tenang mengikuti perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2020. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan segenap anggota jemaat yang mengikuti perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji Tuhan, karena hanya dengan kuasa dan kehendaknya serta penyertaannya sehingga kita dapat hadir melaksanakan perayaan Natal secara virtual
tahun 2020 Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami sebagai Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 Jemaat Biring Kanaya yang dibentuk berdasarkan hasil pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, sidang masa raya Natal yang kami hormati, perayaan hari-hari besar gerejawi yang selama ini kita rayakan, yaitu perayaan Paskah dan perayaan Natal. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa perayaan Paskah yang semestinya dirayakan dan telah direncanakan pada bulan April 2020, namun karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang secara umum melanda dunia sejak bulan Januari 2020 dan terkhusus di Indonesia, pemerintah mengumumkan adanya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, dan di mana pada bulan Maret 2020 pemerintah melarang untuk mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, sehingga perayaan Paskah yang panitia Hari Raya Gerejawi telah jadwalkan tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang kami hormati, seiring dengan berjalannya waktu dan wabah pandemi COVID-19 yang tetap memprihatinkan dalam kehidupan kita, dan tanpa terasa kita telah memasuki bulan Desember 2020. Karena kasih Tuhan senantiasa tetap menyertai kita, namun kerinduan kita untuk merayakan Natal bersama Jemaat Biring Kanaya diharapkan dapat terwujud. Sehingga kami, Panitia Hari Raya Gerejawi, bersama-sama dengan pimpinan Majelis Gereja membicarakan apakah perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2020 dapat dilaksanakan walaupun pandemi COVID-19 masih mewabah. Dan puji Tuhan atas kehendaknya sehingga panitia dan pimpinan Majelis Gereja sepakat untuk pelaksanaan perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2020 dengan tetap berpedoman pada peraturan protokol kesehatan dari pemerintah dan beberapa himbauan dari Persatuan Gereja Indonesia yang menjadi perhatian, dengan catatan ibadah Natal akan dilakukan secara virtual, di mana ibadah Natal yang diadakan di gedung gereja diputuskan hanya diikuti oleh undangan pimpinan majelis gereja, ketua-ketua OIG, guru-guru sekolah minggu, segenap panitia Hari Raya Gerejawi. Untuk itu, kepada segenap anggota Jemaat Biring Kanaya yang diharapkan hanya dapat mengikuti perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya secara virtual di rumah masing-masing atau dimanapun berada, kami, Panitia Natal dan PMG memohon maaf atas kondisi ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik material maupun spiritual diucapkan terima kasih. Dan saya sebagai ketua panitia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia
yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah Natal secara virtual Jemaat Biringkanaya tahun 2020. Dan saya atas nama panitia dan pimpinan majelis gereja memohon maaf kepada Bapak dan Ibu hadirin yang ada di tempat ini dan bahkan segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah virtual di rumah masing-masing atau dimanapun. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Akhir kata, selamat merayakan Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Demikian laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Biringkanaya tahun 2020. Tuhan memberkati. Sidang Masa Raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pekerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya kepada Pendeta Manasye Derandan STH dengan kasih disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Bapak Ibu rekan-rekan Majelis Gereja, Bapak Ibu pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, serta Bapak Ibu saudara-saudara yang sempat hadir dalam gedung gereja ini, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah Natal yang kita laksanakan sore hari ini, yang mengikuti di rumah atau dimanapun Anda berada. Salam bertemu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya, sehingga pada hari ini kita segenap warga jemaat Biringkanaya tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melaksanakan ibadah Natal pada sore hari ini. Tentu ibadah Natal yang kita laksanakan pada sore hari ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita merayakan ibadah Natal pada sore hari ini. Ya, tentu ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, melalui Kemenak, ya melalui Bimas Kristen Indonesia. Ya, sedapat mungkin ibadah-ibadah Natal
itu dilaksanakan sesederhana mungkin. Ya, dan sebelum surat edaran itu ada, ya jauh-jauh sebelumnya oleh pimpinan Majelis Gereja bersama dengan panitia ya telah merencanakan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, namun harus kita akui bersama bahwa sekalipun tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak berarti bahwa makna Natal itu menjadi kurang. Ya, bahkan kalau saya perhatikan, ya justru akan semakin lebih bermakna. Ya, karena ya masing-masing kita diberi kesempatan untuk merenungkan ya kedatangan dan kehadiran Kristus ya dalam kehidupan kita sebagai warga gereja dan jemaat Tuhan. Ya, sementara orang mengatakan bahwa semua ini terjadi karena adanya COVID-19 yang oleh orang katakan bahwa ya membuat semua sendi kehidupan ini menjadi rusak. Ya, apalagi ditambah lagi dengan berbagai macam ya ujaran-ujaran yang kurang tepat yang acap kali membuat kita sebagai warga gereja atau warga jemaat hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam kekhawatiran, terutama kekhawatiran. Nah, dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai warga gereja, warga jemaat tetap diajak untuk ya tetap menjaga apa yang disebut dengan kewaspadaan. Ya, karena rupanya kewaspadaan inilah yang menjadi tiang penting, menjadi tiang utama dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Nah, dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakin bahwa ya masing-masing kita baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga secara bersama-sama sebagai ya warga gereja dan jemaat dan sebagai warga masyarakat ya dimanapun kita hadir ya kita harus tetap waspada, mewaspadai ya pandemi COVID-19 ini ya supaya apa? Ya supaya tidak menimbulkan lagi klaster-klaster baru. Ya, komentar-komentar di surat kabar mengatakan bahwa klaster baru sekarang ini itu berhubungan dengan ya keluarga. Jadi katanya ya klaster baru muncul dari keluarga-keluarga. Ya, dan dengan demikian ya kewaspadaan harus tetap kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perkenankan saya atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya untuk menyampaikan ya terima kasih ya kepada ya Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Pendeta Lukas Dayung atas pelayanan yang akan dilayankan pada sore hari ini, sekaligus memohon kepada beliau untuk menyampaikan sambutan dalam ibadah Natal pada sore hingga malam hari ini. Terima kasih ya kepada dukungan segenap majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, serta dukungan dari semua panitia mulai dari Bapak Ketua sampai kepada seksi-seksi yang telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ibadah Natal yang kita laksanakan pada sore hari ini. Dan perkenankan saya
Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ya dalam pelaksanaan ya ibadah Natal pada sore hari ini. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Itulah sambutan dari PMG Jemaat Biring Kanaya. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur kepada Ketua BPK Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH dengan kasih disilakan. Terima kasih kesempatan ini. Salam sejahtera kepada kita sekalian dan selamat malam, selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing merayakan Natal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pendeta selaku pimpinan gereja di sini bersama dengan para pimpinan gereja dan segenap gereja di Jemaat Biring Kanaya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia bersama dengan seluruh anggota panitia penyelenggara kegiatan perayaan Natal, Bapak Ibu pengurus organisasi intragerejawi yang saya hormati, serta seluruh sidang jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang terus mengasihi kita, sehingga walau kita berada dalam pergumulan yang sama karena virus ini belum bisa berakhir dengan baik, namun kasih Tuhan senantiasa kita alami melalui kekuatan dan kesehatan yang terus kita rasakan, serta Tuhan menyediakan ruang dan waktu di dalamnya kita masih bisa bekerja pada setiap bidang pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, termasuk dalam gereja yang walau hampir 90% dikelola secara virtual, tetapi kita percaya begitulah caranya Tuhan mengasihi kita. Dan karena itu kita bersyukur Jemaat Biring Kanaya di sini tidak kehabisan akal dan tidak pasrah pada kenyataan bagaimana berupaya mengalami hadirat Tuhan dalam sebuah perayaan Natal yang walau rasanya sederhana, tidak seperti Natal-Natal sebelumnya, tetapi kualitas kehadiran Kristus dalam perayaan Natal kita tentu tidak ada bedanya dengan Natal-Natal sebelumnya. Dan karena itu perkenankan saya berdiri mewakili pengurus Badan Pekerja Klasis bersama dengan Badan Verifikasi Klasis dan pengurus organisasi intragerejawi tingkat klasis serta seluruh warga Gereja Toraja di Makassar Timur menyampaikan selamat kepada seluruh warga Jemaat Biring Kanaya yang hari ini bersukacita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat yang datang melawat kita karena jatuh dalam dosa dan mengembalikan kita pada kodrat kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah, bertanggung jawab di hadapan hadiratnya, menata dan membangun kehidupan ini. Dan perkenankan saya dalam perayaan Natal ini menyampaikan beberapa harapan. Yang pertama, kiranya melalui perayaan Natal dengan tema yang ada ini, di mana kita mengaminkan bahwa Tuhan hadir menjadi Immanuel, kita terus meyakini bahwa Tuhan hadir dengan berbagai cara menuntun dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan seandainya belum ada sistem virtual dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya, lalu corona ini datang, kira-kira kita bikin apa sebenarnya? Saya kira kita akan pusing, tidak tahu mau bikin apa. Tetapi mungkin itulah caranya Tuhan melawat dan mengasihi kita.
Dan karena itu jangan pernah meragukan kuasa Tuhan hadir dalam segala pergumulan yang kita alami. Yang kedua, BPK berharap kiranya Masjid Gereja dan seluruh anggota jemaat Biringkanaya tetap bertumbuh dan berakar dalam Kristus dan menyatakan buah-buah iman lewat berbagai aktivitas pelayanan yang sedang dan akan dikerjakan ke depan, terkhusus kepada Majelis Gereja yang baru saja selesai dipilih. Persiapkanlah diri Bapak Ibu Saudara-saudara memberi diri yang terbaik dalam pelayanan, dalam sebuah keyakinan bahwa bukan secara kebetulan Bapak dan Ibu terpilih, tetapi ada maksud Allah dalam diri Ibu Bapak dan saudara-saudara untuk dilayankan kepada Dia melalui pelayanan kepada jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat lagi terpilih, yakinkan dalam diri kita bahwa ada maksud Allah yang lain kepada kita untuk menitip kita bekerja pada pekerjaan yang lain dalam gereja, bukan hanya sebagai anggota majelis gereja. Yang ketiga, perkenankan saya menyampaikan bahwa terima kasih kepada seluruh majelis gereja dan pengurus organisasi intergerejawi Jemaat Biringkanaya yang mendukung dengan serius dan sangat optimal kegiatan-kegiatan di tingkat klasis. Secara khusus kegiatan OIG di tingkat klasis didukung 100% oleh Jemaat Biringkanaya, tidak sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan, kita tepuk tangan untuk itu. Selain itu, Jemaat Biringkanaya terus berupaya mendukung kegiatan yang dibangun oleh Gereja Toraja yang namanya Dana Pindan Sangulele. Saya lihat di laporan yang ada, Jemaat Biringkanaya surplus dalam pemberian dana pindan, tidak sama jemaat yang lain minus. Dan karena itu kita tepuk tangan juga untuk Tuhan. Sebenarnya klasis Makassar Timur hampir target kita 0. Seandainya tidak ada salah satu jemaat yang menunggak 2 bulan. Tapi tidak usah disebut di sini, dia sudah tahu dirinya itu. Satu-satunya klasis dalam Gereja Toraja yang minus 1 hampir 0 tunggakan kita. Sementara yang lain ada sampai hampir 1 miliar, ada sampai 200 juta, ada sampai 500 juta. Makassar, klasis Makassar itu lebih 100 juta, Makassar Tengah lebih 50 juta. Kita hanya 18 juta. Seandainya jemaat itu lunasi, maka kita 0. Tapi tidak apa-apa. Juga dana pundi 2 sangat diupayakan oleh jemaat ini. Dan saya kira klasis Makassar Timur adalah klasis penyandang dana untuk pundi 2 terbesar dalam Gereja Toraja. Walaupun hari ini kita berada pada kondisi pandemi 19, tapi masih bisa menyetor 535 juta ke sinode. Saudara bisa bayangkan, sementara jemaat lain sedikit sekali. Nah karena itu kiranya kita semua terus mendukung kegiatan-kegiatan itu, karena itu adalah bagian dari manifestasi iman kita ketika kita mendukung kegiatan-kegiatan lebih luas. Saya kira itu harapan-harapan Badan Pekerja Klasis, dan perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga jemaat dan Majelis Gereja bersama pengurus OIG atas keterbatasan kami menemani, mendampingi dalam menjalankan tugas pelayanan selama hampir 1 tahun terakhir ini. Dan besar harapan kami, kita kemudian semakin kreatif menata dan membangun pelayanan kita di tahun baru yang akan datang teristimewa. Kita mempersiapkan bentuk-bentuk pembinaan Majelis Gereja, walau nanti sebagian akan laksanakan secara Zoom, tapi kita ikuti dengan baik untuk peningkatan pelayanan. Dan sekali lagi mohon maaf untuk segala keterbatasan dalam melayani Bapak Ibu di Lari Klasis. Juga seluruh warga jemaat sekali lagi menyampaikan selamat Natal kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua BPK Makassar Timur. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sidang Masa Raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan,
Mari siapkan diri, buka bejana hati, dan arahkan perhatian pada Sang Bayi Natal, dan kita menikmati lawatannya lewat ibadah Natal malam ini. Sebagai pelayan firman, Pendeta Lukas Dayung MTH dan Pendeta Adriana Masni Pabilang STH sebagai liturgis. Kepada kedua hamba Tuhan dengan kasih disilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat berjumpa dalam perayaan Natal Jemaat Biringkanaya tahun 2020 saat ini. Mari kita sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah perayaan Natal pada saat ini. Mari kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri, dan sambil pelayan dan semua yang mengambil bahagian memasuki ruang ibadah saat ini, kita melakukan Hai Mari Berhimpun. Sukaria, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Tuhanmu. Mari berhimpun, yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
Anak Allah telah lahir bagi kita. Dialah Raja Damai. Marilah kita bersorak-sorai merayakan akan kelahirannya. Ya kelahiran Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita melakukan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua, Dia Yesus Tuhan kami. Yang rindu untuk bertepuk tangan, silahkan. Kita sungguh menyatakan sukacita kita merayakan Natal pada hari ini. Dia sungguh lahir bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh anugerah Allah kita manusia dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini. Sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah saat ini kita mengakui dosa kita di hadapannya dan memohon pengampunan daripadanya. Kami bergumuran doa
Tuhan, sudilah ampuni kami. Setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan dengan jujur dan dengan sungguh mau bertobat serta merindukan pembaharuan hidup, kepadanya diberitakan berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Dan pada saat ini dipersilahkan kepada beberapa Bapak Ibu untuk menyalakan lilin Natal yang telah disiapkan di depan. Yang pertama, pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH dan sekaligus sebagai Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Yang selanjutnya oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, dalam hal ini akan diwakili oleh kedua hamba Tuhan Pendeta Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Derandan dan juga Ibu Pendeta Adriana. Yang selanjutnya oleh Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi, dan yang berikut Ketua-Ketua Organisasi Intragerejawi, Ketua PKBGT, Ketua PWGT, Ketua PPGT, dan juga Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Bila kita memperingati kelahirannya, kita tidak hanya membayangkan dia sebagai bayi kecil yang dibaringkan di dalam palungan, melainkan juga menghayati makna kedatangannya bagi kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman. Penyalaan lilin Natal adalah tindakan simbolis yang berisi pesan bahwa Tuhan Yesus datang menerangi dunia ini, menerangi hati kita yang seringkali dikuasai kegelapan, membawa amanat tentang solidaritas Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan umat manusia. Sambil lilin-lilin Natal dinyalakan, jemaat Tuhan saya persilahkan berdiri dan marilah kita melakukan Malam Kudus Sunyi Senyap. Sunyi
Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Injil Matius pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, marilah kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan selayaknya pujian dan syukur dari tengah-tengah persekutuan kami ini, karena kami percaya Engkaulah Allah yang tidak pernah berubah kasih dan kesetiaannya, walau seringkali kami tidak setia hidup di dalam kehendak-Mu. Bahwa hanya oleh karena kasih-Mu lah kami masih menikmati kehidupan, diperkenankan menjalani setiap rencana dan kerja, sambil menikmati berkat-Mu dalam berbagai bentuk. Secara khusus kami bersyukur untuk tersedianya ruang dan waktu malam hari ini. Kami duduk saudara bersaudara sebagai keluarga Allah, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, menghadap hadirat-Mu, mengingat kembali kisah ribuan tahun yang silam, ketika Engkau ya Tuhan menjelma menjadi manusia, datang mencari kami yang terhilang untuk diselamatkan. Inilah yang kami rayakan bersama melalui perayaan Natal, yang di dalamnya puji-pujian dipersembahkan bagi Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami sekalian, sehingga benar-benar terfokus kepada firman-Mu yang sebentar kami baca dan hamba ini menjelaskan. Sehingga dari firman itu kami akan memperoleh sejumlah keterangan kebenaran, bagaimana mengimani penyertaan-Mu hadir di tengah kehidupan kami dalam berbagai macam persoalan hidup yang sedang kami alami. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam pasal 1 ayat 18 sampai 25. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak pernah bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama. Setiap orang yang mendengarnya dan melakukan disebut sebagai orang yang berbahagia. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh warga jemaat, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Natal terus-menerus kita alami, walau dalam kondisi yang tidak sama seperti sebelumnya, tetapi kita yakin kasih Tuhan tidak pernah berubah, kita nikmati sama seperti hari-hari yang telah berlalu. Bapak Ibu, saudara-saudara, bersama-sama dengan seluruh warga gereja di Indonesia dan juga gereja Katolik, kita akan merenungkan satu tema yang dipersiapkan oleh PGI dan KWI, dikutip dari Injil Matius pasal 18 ayat 23, bisa dibandingkan dengan Yesaya 7 ayat 14. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi ada kalimat pendek di situ yang diangkat, mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada satu istilah yang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Tetapi bagi saya, nama itu dalam sekali artinya. Nama itu punya arti yang luar biasa. Contoh, kalau ada orang namanya Matius Minggu, pasti lahir hari Minggu. Kalau ada orang namanya Yohanes Duma, pasti lahir hari Jumat. Kalau ada orang namanya Matius Sonda, ada kemungkinan ada kakaknya duluan lahir, cepat dipanggil Tuhan dan dia lahir menggantikan, maka dikuami sang wamu kosok Sonda. Jadi nama itu, saudara-saudara, adalah menceritakan identitas seseorang sekaligus menggambarkan prosesi kehidupan seseorang. Kalau ada orang namanya Upa, ada kemungkinan orang ini dulu pernah bergumul sekali dan dia selamat dari derita, dan orang katakan kita ganti namamu nak tasangaimi Upa karena dikuara kala tua pokok. Dan identitas seseorang itu gampang sekali ditahu dengan namanya. Kalau dia dikatakan batu bara, pasti orang Sumatera. Kalau dikatakan Lumban Tobing, pasti orang Sumatera. Tapi kalau Lumbang Koko, pasti Toraja. Iya, gampang jadi tahu itu. Kalau dia adalah Matius, pasti Kristen. Tapi kalau dia Muhammad, pasti Islam. Sedikit yang masuk Kristen, 1-2.
Ya, itu hebatnya orang Kristen. Kalau Muslim masuk Kristen tidak diganti namanya, biarkan saja dia. Tapi kalau kita masuk Muslim, dari Marta menjadi Siti Khadijah. Saudara-saudara, nama itu punya arti dan makanya orang keberatan kalau namanya tidak benar. Kenapa? Karena memperkosa nama orang sama dengan tidak menghargai orang itu. Makanya kalau bikin surat undangan, mohon maaf kalau nama tidak persis dan gelar. Sebenarnya gelar itu tidak terlalu sulit karena itu gelar itu nanti belakangan didapat. Tapi ada juga orang mengamuk kalau gelarnya tidak disebut. Tapi tidak apa-apa. Masing-masing orang punya tujuan. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara adalah nama itu punya arti yang luar biasa. Sekarang kita bertanya, kenapa Injil Matius bicara bahwa Yesus ini diberi nama nanti Immanuel, sementara di bagian Alkitab yang lain disebut anak domba Allah, bagian yang lain disebut kebangkitan dan hidup, bagian lain-lain disebut anak Daud, bagian yang lain disebut Mesias. Tapi pada bagian kitab yang kita baca tadi, dia diberi gelar dengan istilah Immanuel. Kenapa itu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak serta-merta nama ini disampaikan oleh malaikat Allah kepada Yusuf kala itu kalau tidak ada latar belakangnya. Pertanyaannya, apa latar belakangnya? Kita lihat sedikit dulu. Seperti apa itu proses kelahiran Yesus ke dalam dunia? Kalau baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, beda Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Sama-sama perikotnya kelahiran Yesus, tapi isinya beda. Ini yang dimaksud dengan istilah sinoptik. Injil yang sama menceritakan, Injil yang beda menceritakan peristiwa yang sama, tapi isi ceritanya beda. Sama kalau kita lihat orang tabrakan di jalan, satu yang datang cerita di sini kepalanya pecah, tapi yang satu bilang kakinya lepas satu. Padahal sama-sama peristiwa kecelakaan, bukan? Jadi Matius mau bercerita pada posisi lain yang ingin menekankan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia ini adalah Mesias anak Allah yang lahir ke dalam dunia melalui proses sejarah atau histori. Kenapa? Karena orang Yahudi itu meyakini bahwa yang namanya Mesias itu lahir secara sejarah, karena itu dibuatkan oleh para nabi termasuk Nabi Mika dan Nabi Yesaya. Makanya kalau baca pasal 1 ayat 17, lihat baik-baik itu. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus menjadi manusia datang ke dalam dunia 14 keturunan. Berarti ada 42 keturunan dari Abraham sampai Yesus baru datang itu Yesus menjelma menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa mesti begitu, pendeta? Alkitab tidak sengaja mencatat seperti itu. Ini mau mengatakan kepada umat manusia supaya dia percaya bahwa betul-betul Yesus ini menjelma menjadi manusia yang lahir di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Supaya orang tahu bahwa dalam dirinya ada dua tabiat, manusia sejati dan Allah sejati. Nah, karena itu saudara-saudara, makanya Matius mengisahkan peristiwa seperti yang kita baca tadi. Kisahnya seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bagaimana itu? Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Perhatikan baik-baik, Maria ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ada 4 tahap pergaulan dalam hidup manusia, saudara. Pertama adalah teman biasa. Ini teman biasa, anak-anak muda sudah mulai melakukan apa yang namanya PDKT, pendekatan. Makanya biasa dia pelan-pelan, kapan kita jalan-jalan ke mall, sering-sering dia bonceng. Nah, hati-hati itu anak-anak kita, kalau ada cowok selalu bonceng-bonceng dia, tanya-tanya dia siapa itu, jangan-jangan dia PDKT, teman biasa dulu. Lama-lama kemudian pacaran, sudah itu tunangan, sudah itu pernikahan.
Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita didik anak kita dan anak-anakku yang mengalami ibadah Natal hari ini, perhatikan baik-baik. Pacaran itu sebetulnya adalah belum bisa diperkenalkan kepada orang tua. Ingat itu. Tapi ada yang baru 1 minggu pacaran langsung disampaikan sama mama, "Ma, ini mi calon." 1 tahun kemudian putus. Datang lagi, "Ini mi calon." Mama bilang, "Yang mana ke calon ini? Semua calon." Baru pacaran sudah datang dibawa kayak calon, saudara. Belum. Itu orientasi. Nanti masuk tunangan ada acara lamaran, saudara. Di situ mulai dipasang tuh cincin, tapi bukan cincin perkawinan itu. Nah, itu tunangan. Itu sudah mulai dikenal orang tua. Tapi ingat, pacaran dan tunangan sekali lagi bukan suami istri. Tapi kan banyak anak muda pacaran dan tunangan latihan suami istri. Tahu namanya latihan suami istri? 1 tempat tidur, 1 rice cooker, 1 kamar mandi, belum diberkati. Ditanya pendeta, "Kenapa kamu begini?" "Kami latihan suami istri, pendeta." Dah. Lama-lama tidak jadi suami istri. 10 tahun kemudian dia bilang, "Masih ingatkah waktu kita latihan dulu di sini?" Kurang ajar. Itu anak yang tidak taat sama Tuhan. Oh, perhatikan saudara-saudara, Yusuf itu adalah orang yang bertunangan dengan Maria tapi tulus hatinya. Perhatikan baik-baik, ada orang yang pacaran, ada orang yang tunangan, ada orang yang suami istri tidak tulus hatinya. Tapi Yusuf tulus hatinya. Buktinya apa? Dia hargai itu Maria. Teks tadi mengatakan Maria ini mengandung tapi tidak pernah tidur dengan Yusuf sebagai suami istri. Saudara bisa bayangkan andaikan kita jadi Yusuf, bukan bapak-bapak? Andaikan kita jadi Yusuf, tiba-tiba istri kita hamil dan bukan kita yang bertanggung jawab, pasti bilang kurang ajar. Mane mate narite. Saudara perhatikan, Yusuf itu betul-betul bingung, bagaimana caranya bisa jadi begini. Nah karena itu teks tadi mengatakan Yusuf mulai bergumul dengan rasa takut yang luar biasa. Kenapa takut? Dosa persinahan di kalangan orang Israel adalah dosa yang paling berat hukumannya. Apa hukumannya, pendeta? Kalau perempuan itu berzina, dibawa di dalam lapangan, lalu kemudian disuruh orang lempari batu sampai mati, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Yusuf mengingat gaya Maria, yang kemudian dilihat orang hamil, pasti dibilang mati dia. Pasti dibawa di dalam halaman dan dilempari batu sampai mati. Kasihan dia. Aku tidak mau bertanggung jawab kalau dia seperti itu. Aku kasihan sekali. Perhatikan itu perempuan yang berzina di Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal 8. Datang dibawa kepada Yesus. Lalu orang bilang, "Yesus, ini orang kayak begini kalau berzina waktu zamannya Musa dulu, orang ini dilempari batu sampai mati." Yesus bilang apa? "Jika ada di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempari batu sampai mati." Mereka baku lihat-lihat. Kenapa? Karena mereka yang baru-baru perkosa baru dia bawa ke situ. Tanpa sadar katakan, "Nah, kamu semua itu kurang ajar. Yang baru perkosa bawa di sini dia berdosa." Kan ada orang begitu. Dia yang melakukan kejahatan, dia balik orang lain yang berbuat jahat. Oh, jangan heran di Indonesia kayak begitu, saudara. Sedang terjadi banyak orang-orang berbuat jahat tapi dilemparkan kepada orang lain yang benar. Lalu kemudian orang benar dianggap tidak benar. Nah, saudara-saudara, ini terjadi dalam teks tadi. Lalu ketakutan sekali lah Yusuf. Tapi dalam ketakutannya, ia bergelut dengan jiwanya. Apa yang harus aku pikirkan? Perhatikan teks tadi, di situ dikatakan ia mempertimbangkan matang-matang. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, jikalau ada pergumulan yang menggelisahkan batin kita, yang sedang mengancam kehidupan kita, yang mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak tenang, pertimbangkan matang-matang dulu baru ambil keputusan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalau saudara bertengkar dengan istri karena persoalan masakan yang kurang enak, atau kemudian sangka buruk terhadap suami yang lambat balas WA kita, sangka buruk terhadap istri, lalu kemudian begitu cepat mengambil keputusan, setiap keputusan yang diambil dalam keadaan yang emosi pasti tidak berhasil baik. Dampaknya akan buruk dan tidak mungkin akan disesali kalau itu sudah terjadi. Oh Yusuf, saudara-saudara, dia pertimbangkan matang-matang.
mau menceraikan yang namanya Maria. Tetapi Tuhan tahu itu, dan malaikat Allah mengatakan, Yusuf, jangan kau buat yang seperti itu. Saya tahu isi hatimu. Ambil itu Maria jadi istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya adalah dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, pesan apa yang saya mau sampaikan? Di tengah pergumulan yang sedang kita alami hari ini, mungkin silih berganti persoalan yang kita rasakan. Tetapi jangan sekali-kali terlalu cepat mengambil keputusan untuk kemudian menghakimi diri kita, menyalahkan orang di luar kita. Saya mungkin berpikir ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mulai bergumul soal biaya anak-anak kita, karena sebagian besar kita karyawan biasa yang kemudian harus di PHK di kantor, di perusahaan. Atau mungkin gaji yang tadinya sudah diambilkan kredit, sekarang mau cicil kredit, gaji sudah tidak seimbang lagi, saudara. Saya bisa bayangkan seperti apa perasaan kita gundah gulana, bukan? Tetapi dalam kondisi seperti ini, maukah kita mempertimbangkan matang-matang apa maunya Tuhan dengan apa yang sedang kita lakukan? Hati-hati ibu bapak saudara-saudara, tidak semua persoalan yang kita alami dalam hidup ini Tuhan marah kepada kita. Bukan Tuhan membiarkan kita, tetapi ada maksud Allah yang terindah di balik setiap pergumulan yang kita alami. Jangan-jangan pergumulan yang terjadi di musim pandemi ini ada sesuatu yang Allah mau rubah dalam hidup kita. Yang tadinya kita egois dalam keluarga, kita kemudian tinggal dalam keluarga menatap istri kita, anak-anak kita duduk bersama-sama satu meja makan, yang selama ini tidak pernah terjadi karena sibuk mencari harta, sibuk mencari uang di mana-mana, tapi tidak ada cinta kasih dalam keluarga. Saya curiga mungkin ada, saudara. Saya teringat ada anggota jemaatku dulu. Kalau dia sempat nonton ini YouTube tidak apa-apa. Itu orang tidak pernah injak gereja, saudara. Karena ini contoh baik. Tidak pernah injak gereja. Setiap kali dikunjungi marah, saudara. Satu kali istrinya mau melahirkan, tapi tidak bisa melahirkan. Subuh-subuh sekitar jam 3 atau jam 4 sekitar itu, datanglah adik iparnya itu sama saya. Pendeta, tolong cepat-cepat ke rumah. Iparku gawat sekali di sana. Saya, kenapa? Mau melahirkan tapi luar biasa bergumulnya, Pak. Kayaknya untung kalau masih dapat rumah sakit. Bergegaslah saya ke sana dan saya panggil bidan, kami jalan sama-sama karena saya tahu saya selesai berdoa tidak mungkin ada tindakan yang saya bisa buat kecuali bidan, saudara. Datanglah kami di sana. Ini ibu sudah mau digotong naik di mobil. Waktu itu saya bilang, Pak, bisakah kita berdoa dulu baru dinaikkan di mobil? Apa dia bilang dalam Satu Raja? Bisa, Pak, tapi syarat-syarat itu sembahyang gawat mutibineku. Saudara bisa bayangkan, berdoa pun saya disuruh cepat-cepat. Saya bilang, tidak usah berdoa kalau begitu. Tapi jika ada imanmu sebesar biji sesawi, Allah akan bercara yang terbaik bagi istrimu. You yakin tidak? Langsung dia bilang, iya kalau Pak Pendeta yang bilang, yakinlah. Yakinlah, saya bilang. Ya iya, Pak. Saya bilang, sebelum saya doakan istrimu, pegang kaki istrimu, kau berdoa secara pribadi. Saya dengar-dengar doanya sepotong-sepotong. Dia bilang begini, ampuni saya Tuhan, selama ini aku tidak tahu gereja. Ampuni saya Tuhan, saya tukang judi selama ini. Ampuni saya Tuhan, sering pukul istriku. Mungkin ini semua karena dosa-dosaku. Lalu sudah itu saya berdoa. Pas amin, saudara, anak itu lahir. Lalu itu mertuanya panik dan dia katakan, ini anak kita beri nama Lukas. Diperiksa ternyata perempuan, batal tuh nama. Tapi apa yang saya mau katakan, saudara? Yang saya mau katakan adalah ternyata memang setelah peristiwa itu anak ini menjadi rajin cari Tuhan, rajin cari pelayanan, memberi diri dalam gereja ketika Allah sudah berbuat kepada dia. Tapi kan aneh kalau begini. Nanti Allah bermujizat besar seperti itu baru kita katakan ada Tuhan, saudara. Ya, hati-hati. Lalu banyak orang bilang setiap orang melahirkan panggil pendeta Lukas. Oh tidak. Ini saja Allah beracara kali ini, seterusnya mungkin tidak, karena Tuhan mau berbuat terhadap orang ini. Jangan sampai pendeta Masni atau Pak Manases satu kali doa ada orang pas dengan itu, lalu kemudian kita kasih masuk YouTube, hadirilah di jemaat Biringkanaya ada pendoa untuk orang melahirkan, maka berbondong-bondonglah orang datang di sini. Tidak terjadi lalu kita kata berbohong. Tidak gitu, saudara.
Allah mau membuat seperti itu pada saat itu karena Allah mau beracara untuk memperhatikan orang ini untuk berubah dalam hidupnya. Ya, itu yang saya maksud tadi. Setiap pergumulan yang ada dalam hidup, mari kita pertimbangkan matang-matang apa sih maunya Tuhan dalam kondisi kita seperti ini. Jangan-jangan ada yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika selesai Yusuf mendapat berita yang menyegarkan itu, dia katakan, Tuhan katakan, anak ini akan dinamai Immanuel. Artinya Tuhan menyertai engkau, atau Allah menyertai kita. Kenapa mesti ada kata itu? Karena orang-orang yang takut seperti Yusuf butuh penyertaan Tuhan. Butuh penyertaan Tuhan. Orang-orang yang cemas hidupnya butuh penyertaan Tuhan. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya mengerti penyertaan Tuhan. Itu yang sulit. Bagaimana caranya mengerti penyertaan Tuhan? Anak kita sudah 3 kali tes PNS tidak lulus-lulus. Bagaimana caranya mengerti penyertaan Tuhan? 3 kali cari kerjaan tidak masuk-masuk dalam kerjaan. Bagaimana caranya mengerti penyertaan Tuhan? Ini suami kita tidak berubah-berubah sejak kita nikah sampai hari ini, tidak berubah. Bagaimana caranya mengerti bahwa Tuhan menyertai kita? Terlalu sulit ketika kita olah dengan logika kita. Coba saudara berada pada posisi Yusuf. Bagaimana caranya Yusuf Tuhan menyertai dia? Sementara ini anak perempuan ini sudah mengandung dan akan tercemar nama baiknya dalam masyarakat. Menikah dengan orang yang hamil di luar nikah. Bagaimana caranya Tuhan menyertai? Saudara-saudara, mungkin pernah saya bilang di gereja ini waktu saya khotbah. Seorang pendeta yang rajin berkunjung dan selalu melawat jemaatnya. Saya berharap adik dan kakak saya di sini terus berupaya bahwa pastoral counseling perkunjungan ke umat itu sangat penting. Karena memang banyak hamba Tuhan yang tidak menjadikan perkunjungan itu penting. Pendeta yang saya mau sebutkan ini pendeta yang rajin berkunjung, saudara. Tetapi ada satu warga jemaat, setiap kali dia kunjungi, setiap kali dia pindah di rumah, dia buru-buru dengan tugasnya setiap kali pendeta itu datang. Dan saya pernah mengalami satu kali mirip sekali itu. Ya, mirip sekali. Tidak apa-apa kalau orang itu dengar. 5 kali saya berturut-turut di tempat di mana dia berjualan dan begitu laris jualannya itu. Sampai dia bilang, tunggu pendeta, tidak pernah berhenti orang datang membeli. Sudah 3 jam saya menunggu. Saya bilang, besok lagi saya datang. Besok begitu, sampai ke-5 kalinya saya berhenti, saudara. Dan saya sudah berjanji sama diriku, saya tidak akan datang lagi mengunjungi dia. Karena lebih penting hartanya daripada Tuhan datang dalam hidupnya. 2 tahun saya diberi kanaya. Datang ibu itu dirawat. Tinggal 3 jam kami selesai berdoa dan dia pergi. Kalimat terakhir dia bilang sama saya, masih ingatkah Pak dulu waktu hatiku melekat pada hartaku dan Bapak berkunjung 5 kali ke rumahku dan aku tidak sempat diskusi dengan Bapak. Dan mumpung Tuhan masih mempertemukan kita hari ini, doakan saya Pak supaya Tuhan mengampuni saya. 3 jam selesai kami berdoa dia pergi, saudara. Fakta ini, saya tidak buat-buat, saudara, realitas ini. Sama yang saya mau cerita ini. Seorang bapak pengusaha sukses. Ketika pendeta datang, dia lari dari rumahnya. Bapak ibu saudara-saudara yang di rumah, perhatikan baik-baik. Siapa yang takut kepada pendeta bermasalah imannya? Percaya itu? Iya. Siapa kalau pendeta datang berkunjung dan dia lari, dia bermasalah. Tapi siapa kalau pendeta datang mengatakan, pendeta selamat pagi, masa ibang aku kampai Pak pendeta, yuk pendeta ayo. Itu orang yang kenal dirinya. Ya. Kan banyak orang tidak kenal dirinya, bukan? Bapak yang tadi yang saya mau cerita tidak kenal dirinya, saudara. Dia pengusaha sukses, tidak tahu gereja, tidak tahu sembahyang, tidak tahu baca Alkitab, malas sekali. Tapi istrinya rajin, anak-anaknya rajin ke gereja. Satu kali ia sakit. Diperiksa dokter ahli, ternyata ada tumor ganas di otaknya. Dan divonis tinggal 4 tahun bertahan hidup, baru mati. Itu keputusan dokter. Dalam keputusan itu,
Selama dia di rumah sakit, kerjanya apa? Baca Alkitab. Tahun pertama selesai 1 kali baca, tahun kedua selesai 2 kali, tahun ketiga selesai 3 kali, tahun keempat datang tuh pendetanya. Dia bilang, kenapa ada 3 Alkitab, 1 samping kiri, 1 samping kanan, 1 di atas kepala? Ini jimat-jimat? Dia bilang, bukan pendeta. Sudah 3 kali saya selesai baca Alkitab, Pak. Selama 3 tahun terakhir saya sakit. Sekarang masuk tahun keempat. Dia bilang, tahun keempat aku datang bertemu dengan engkau. Saya disuruh Tuhan datang ketemu dengan engkau. Dia bilang, luar biasa. Lebih 20 tahun kau tidak tahu Alkitab. Sudah 3 tahun tahu Alkitab. Sekarang maukah saya doakan? Oh, mau. Kenapa pendeta tanya maukah kau doakan? Karena selama ini tidak mau didoakan. Ada wargaku dulu begitu, saudara. Setiap kali mau didoakan tidak mau dia. 1 kali dia sakit di rumah sakit, saya pergi dengan temanku yang muslim di situ. Saya katakan, Bapak mau didoakan? Ini temanku bilang, kenapa ditanya begitu? Karena ini orang tidak mau didoakan. Pendeta itu tanya sama dia, mau didoakan? Ya mau sekali pendeta. Oke. Pendeta berdoa begini, terima kasih Tuhan atas penyakit yang sudah 3 tahun lebih kau datangkan kepada saudaraku ini. Saudara setuju dengan doa itu? Pasti bilang, kurang ajar di doa kayak begini, mati kiati. Pendeta ini begitu. Terima kasih 3,5 tahun kau datangkan penyakit yang berat bagi saudaraku ini. Tapi masih dia sambung, karena dengan datangnya penyakit ini saudaraku kenal engkau, dan kini dia telah datang di hadapanmu, sudah tahu siapa engkau. 3 bulan kemudian keluar dari rumah sakit dengan semangat yang luar biasa, sembuh. Di antara berjuta-juta orang, mungkin hanya dia yang bisa sembuh seperti itu. Kenapa? Karena ada yang Tuhan mau pesankan di balik peristiwa itu. Karena itu jika ada kegagalan yang Bapak Ibu Saudara alami, jika ada persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami, jika ada kasus-kasus keluarga yang Bapak Ibu Saudara alami sampai hari ini, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Mungkin Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk mau memperkenalkan siapakah Dia dalam hidup kita. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak bisa bercermin diri dalam hidupnya. Coba kalau saya tanya yang datang di gereja ini, yang mana lebih enak, menceritakan kebaikan orang atau keburukan orang? Yang jujur, kebaikan orang atau keburukan orang? Oh Tuhan, dengarlah mereka ini. Yang mana lebih enak orang cerita? Kalau mau jujur pasti keburukan orang, bukan? Contohnya, ya kamu tuh pendeta Susito, memang. Nang nenek na pana Susito, memang. Dan duka tantana Susito, memang. Begitu enaknya kita mengatakan itu, saudara. Tanpa kita sadar bahwa ada juga orang yang sedang menggosipkan kita dari belakang. Ya. Kecenderungan manusia adalah mampu melihat kekurangan orang lain, tapi tidak mampu melihat dirinya. Kenapa? Karena ia tidak pernah bercermin. Tahu itu bercermin? Cermin itu adalah benda yang paling jujur terhadap kita jika dia dihadapi. Kalau ada tai lalat di sini, pasti dia ada tai lalat di sana. Kalau you senyum, pasti dia senyum. Kalau you marah, pasti dia marah. Tapi satu yang dia tidak cerita, isi hatimu, bukan? Tidak pernah dia bilang, kau senyum tapi sesungguhnya hatimu busuk. Ada orang yang pura-pura senyum dalam pelayanan, tapi busuk hatinya. Ada orang yang pura-pura berteman dengan kita, tapi dia benci kita. Hanya Tuhan yang tahu itu. Dan karena itu saudara-saudara, orang-orang yang mengerti penyertaan Tuhan, ia akan belajar mengenal dirinya. Siapakah dirinya itu? Kalau kita sudah kenal diri kita, berarti kita sudah kenal Dia yang menciptakan kita. Tapi orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak kenal penciptanya. Kita ini makhluk mulia Bapak Ibu Saudara, dicipta segambar dengan Allah. Dan karena itu Allah datang menyelamatkan kita dalam putranya Yesus Kristus. Yang dalam teks tadi dikatakan apa? Immanuel ini ketika lahir dalam hidupmu Yusuf, kau beri nama Yesus. Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yehoshua yang artinya Allahku penolong.
Siapa itu Yosua? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menemani Musa keluar dari tanah Mesir, masuk tanah Kanaan. Diantarlah orang Israel oleh orang yang namanya Yosua ini masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Yesus yang artinya juru selamat mengantar umat Allah masuk dalam tanah Kanaan yang baru, surga semawi namanya. Siapa dia itu? Dia juru selamat. Saya ingat itu satu pendeta khotbah di gereja dulu di Patene 25 kali selalu bilang dari Yesus itu juru selamat. Turun dari mimbar disalami seorang majelis gereja yang malape-lape itu, majelis gereja itu tukang protes. Kan memang ada itu majelis gereja tukang protes. Ada juga ketua jemaat tukang protes. Khotbah pun dia protes. Saya cerita dulu sedikit ini. Ada ibu itu kalau datang gereja protes terus orang di gereja, tapi bukan di sini. Pokoknya khotbahnya pendeta selalu dia protes. Satu kali dia salami pendeta di depan. Pendeta, itu khotbahmu tadi pengantar tidur. Jadi khotbah yang ibu suka apa? Sering ketawa, sering tegang, sering menangis, ganti-gantian. Oh begitu? Iya, kasih begitu Pak. Ibu datang minggu depan jam 9 ya. Datang minggu depan. Ini pendeta khotbah ketawa terus dari awal sampai akhir. Dia tanya, bagaimana khotbahku tadi? Iya, bagus, tapi kita kayak Sule, tukul, pelawak. Jadi yang kau suka yang mana? Ada ketawa, ada sedih, ada tegang. Datang lagi minggu depan jam 6 sore. Iya Pak, terakhir saya dengar khotbah Bapak kalau begitu. Datang itu pendeta, enak sekali khotbahnya, mangguk-mangguk terus dibawa. Kan banyak jemaat kalau disuka itu pendeta khotbah begini mangguk. Kalau tidak disuka begini. Pelan turunnya, keras naiknya. Nah. Selesai itu saudara, pendeta bilang, bagaimana khotbahku tadi? Itu wah, mantap sekali pendeta. Dia bilang, oke, tapi satu yang kurang pendeta. Apa? Dasimu panjang sekali. Bayangkan tuh dasi dia protes. Terpaksa satu pendeta kasih keluar gunting, nasiapkan memami, kasih keluar gunting kok ini dasi sesuai seleramu, digunting. Selesai digunting, bagaimana? Sudah bagus? Ya. Sekarang kasih keluar juga lidahmu saya gunting, karena itu hanya tukang protes tuh lidahmu. Jadi kalau ada lidah yang hanya berpikir bicara negatif, sekalian gunting itu lidah itu, tidak ada artinya tuh lidah itu. Wah kasar nih khotbah di. Kasar ya. Lidah itu menjadi berkat, bukan untuk membawa kutuk. Ya. Jadi saudara-saudara, ini temanku majelis ini tukang protes, dia protes tuh pendeta, dia bilang, pendeta, itu khotbahmu tadi selalu bilang Yesus juru selamat. Sekolah minggu Pak, aku tahu itu. Bersekolah minggu kan ajar ke guru sekolah minggu Yesus juru selamat. Yang ibu tidak jelaskan bagaimana caranya menyelamatkan pengangguran seperti saya yang sudah 20 tahun menganggur. Coba bayangkan. Itu pendeta pusing. Iya ya. Coba ibu tadi khotbahkan Yesus juru selamat, caranya menyelamatkan pengangguran adalah begini. Wah saya pulang senang Bu, tapi tidak ada tadi. Itu pendeta waktu pulang dia telepon saya, Pak Lukas, pertama dan terakhir saya datang khotbah di gerejamu gara-gara manusia tukang protes itu. Tapi saya kemudian simak maknanya. Jangan-jangan sekian lama kita mengatakan Yesus juru selamat, tapi belum mengerti kita bagaimana caranya menyelamatkan hidup kita. Itu yang mungkin kita tidak mengerti. Bagaimana caranya menyelamatkan kita dalam berbagai macam persoalan hidup yang silih berganti kita alami. Itu yang mungkin tidak dimengerti. Ketika kita sakit, maunya kita pada saat dibawa di rumah sakit langsung sembuh. Karena jangan-jangan kita percaya Yesus supaya Yesus turuti maunya kita, bukan? Tapi banyak orang percaya Yesus supaya Yesus diremot dan menuruti semua maunya. Saya percaya Yesus supaya ini, saya percaya Yesus supaya ini. Karena itu hati-hati dengan teologi yang sukses oleh gereja-gereja evangelikal. Percaya Yesus tidak selamanya persis apa yang kita minta, apa yang dia beri. Tapi percaya Yesus artinya kita menyerahkan seutuhnya hidup kita ke dalam Dia. Dan Dia yang beracara terhadap hidup kita, karena Dia tidak pernah salah dan tidak pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Dia selalu mengantar kita pada jalan yang benar. Kitalah yang tidak mengerti caranya menuntun jalan hidup kita. Itu yang membuat kita sering kecewa kepada Tuhan.
Padahal dia sudah mengatakan melalui malaikat surgawi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu sudah ada di hati kita. Sukacita itu sudah ada di hati kita. Dan karena itu kalau ada orang yang belum berdamai dengan dirinya, dia belum disertai Tuhan. Dan orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak selalu sangka buruk terhadap orang lain. Dan siapa yang selalu sangka buruk orang lain, orang itu tidak tenang. Kalau suami lambat balas WA kita, sangka baik, jangan-jangan dia sibuk. Kalau istri tidak sempat balas WA-nya bapak, sangka baik, jangan sampai bilang muda, jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan dia pergi lagi, jangan-jangan. Kalau selalu jangan-jangan, maka kita tidak tenang. Mudah-mudahan di gereja ini tidak ada orang yang selalu sangka buruk kepada gembala dalam jemaat. Tidak ada yang sangka buruk kepada mas gereja. Tabe. Biasa duka tunggu te jemaat. Yang pertama persembahan laku mas gereja. Noko batu indomo mas gereja selesaikan di jote. Itu sangka buruk, saudara. Dan kita tidak akan keberkatan dengan persembahan kita itu. Karena kita sangka buruk ketika dia masuk dalam gereja. Orang yang merayakan Natal tidak begitu. Dan karena itu terakhir, maukah kita mengerti bahwa kenapa Tuhan mengizinkan kita harus bernatal seperti ini di bulan Desember tahun 2020? Apakah doa kita tidak didengar Tuhan? Apakah doa kita tidak dijawab Tuhan? Izinkan saya untuk mengatakan doa kita dijawab Tuhan. Tetapi jawabannya adalah kau harus merayakan Natal dengan sunyi senyap. Tidak lagi mencari hotel-hotel yang mewah. Tidak lagi pesparawi dilaksanakan, tidak lagi parade lagu-lagu dalam gereja, tidak lagi drama-drama Natal, tidak lagi konsumsi yang terlalu banyak, tetapi sederhana sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau mengingatkan kita kisah ribuan tahun yang silam di Bethlehem Efrata. Ketika Natal sunyi senyap, ada Maria dan Yusuf yang berhadap-hadapan. Datanglah kaum termarginalkan yang namanya Gembala Efrata berkumpul di situ memuji Tuhan sama dengan pujian paduan suara malaikat surgawi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Tidak ada banyak paduan suara waktu itu. Tidak ada parade lagu-lagu. Tetapi saya percaya Gembala Efrata menikmati indahnya perayaan Natal. Walau bapak dan ibu anak-anak saja di rumah merayakan Natal, tapi Yesus ada di rumah kita. Walau mungkin setelah kita perayaan Natal nanti kita hanya makan mungkin kangkung di rumah kita, atau mungkin tutuk-tutuk lada saja kita makan di situ, tapi Yesus ada di situ. Karena tidak pernah selama ini ada Natal seperti ini terjadi. Kita tutup mulut sambil merayakan Natal dan menyanyi. Tidak ada paduan suara duru tileko-leko puduk tama paduan suara di tiro langan mimbar. Na kuamit tau jong inde do ibu tileko-leko puduk nama paduan suara na 10 tahun na tak kusipak kada. Tapi totemo ditutup umo supaya kita merenungkan semua ada maksud Allah bagi kita dan belajarlah mengerti bahwa Tuhan menyertai kita dalam kondisi ini. Haleluya. Amin. Sungguh Yesus adalah anak yang dijanjikan. Dia telah datang ke dalam dunia ini dan disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita melakukan anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem, namanya Yesus. Namanya Yesus,
tibalah saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan pada saat ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini ada bagi kita yang mengikuti ibadah dalam gedung gereja, ada pundi yang akan dijalankan. Kita akan maju ke depan dan juga ada kotak bahagia. Kita akan menyatakan syukur sesuai dengan bulan kelahiran kita. Dan tentunya dalam menyatakan persembahan ini kita tetap menjaga jarak. Sebisa mungkin kita mulai dari rei sebelah kanan dan setelah itu sampai ke sebelah kiri supaya tidak bertumpuk. Sambil kita menyatakan persembahan syukur, mari kita melakukan Gita Sorga Bergema Lahir Raja Mulia. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik tunggal kehidupan kami dan semua yang kami hidupi, kepadamulah selayaknya pujian dan syukur dari tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Karena Tuhanlah yang perkenankan kami memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu dalam kebaktian ini. Kami percaya setiap pujian yang lahir dari hati yang tulus berkenan bagi Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami bahwa Engkau Allah yang Immanuel tinggal dan terus berada dalam hidup kami, menuntun dan menjaga kami apapun dan bagaimanapun keadaan kami. Tuntunlah kami seterusnya Tuhan menjalani kehidupan rencana dan kerja
Walau kami berada di tengah pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan akan terus melindungi kami dan menuntun kami untuk taat pada protokol kesehatan, karena itulah aturan yang harus dipatuhi demi menjaga kesehatan menghadapi virus ini. Berkatilah jemaat-Mu di sini dalam berbagai rencana dan pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang wira swasta, PNS, TNI, Polri, pedagang, sopir, tukang, dan berbagai macam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya kekuatan, semangat dan pengharapan dari Tuhan terus menjadi bagian mereka menjalani hidup dan kerja. Orang-orang tua kami yang sudah lansia kiranya terus disemangati agar terus berpengharapan dalam masa tuanya dan selalu sehat menjalani hari-hari hidup. Bagi umat Tuhan yang sakit, walau hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu di mana saja dirawat malam ini, lawatlah dengan kasih-Mu lewat berbagai upaya pengobatan yang sedang dilakukan, pendampingan keluarga dan orang-orang dewasa yang senantiasa menemani. Kami yakin itu bagian dari cara Tuhan hadir memulihkan orang tua, saudara dan anak-anak kami yang sakit. Berkenanlah Tuhan atas persembahan yang telah dinyatakan dalam persekutuan ini. Kiranya menjadi alat pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, dan ajarlah kami bersyukur dalam segala hal untuk semua kasih-Mu. Berkatilah hamba-Mu gereja dan pengurus organisasi intragereja di sini dalam menata dan membangun pelayanan jemaat-Mu, secara khusus dalam rangka peneguhan gereja yang baru dalam waktu dekat. Persiapkan mereka dengan baik agar para penatua dan diaken yang terpilih akan mengangkat tugas lebih baik lagi ke depan, dan mereka yang tidak sempat terpilih lagi, yakinkan mereka semua bahwa ada tugas baru yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan dalam gereja-Mu. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta di sini dalam tugas dan pelayanan. Karuniakan senantiasa kekuatan, kesehatan dan semangat untuk melayani. Berkati anak-anaknya dan seisi rumahnya serta semua rencana-rencananya Tuhan berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah. Kiranya negeri ini selalu aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang bergumul karena bencana alam, sakit, penyakit dan berbagai macam tekanan-tekanan duniawi, Tuhan lawatlah mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga mereka kembali bersemangat menjalani hari-hari hidup dan terus berpengharapan dalam kasih Tuhan. Secara khusus gerakan radikalis yang senantiasa mengancam kehidupan bangsa ini, kami selalu percaya Tuhan akan mengaruniakan kearifan kepada pemerintah kami untuk mencari solusi terbaik demi ketenangan dan kedamaian di negeri ini. Setelah seluruh rangkaian ibadah berakhir, kami akan kembali ke alamat masing-masing. Lindungilah kami di jalan agar tiba dengan selamat, dan jemaat-Mu yang tinggal di rumah berkatilah mereka semua dalam berbagai aktivitasnya. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam studi, juga dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ajarlah kami senantiasa berjalan bersama-Mu mengarungi kehidupan ini, dan persiapkan kami masuk di tahun baru, tahun 2021 mendatang. Dan kami yakin Tuhan akan memutus mata rantai virus ini, dan kami beraktivitas seperti sedia kala di hari-hari yang akan kami hadapi di tahun depan. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri, dan marilah kita melakukan Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Kita akan mengikuti sesuai dengan penuntun yang ada di liturgi. Muliakanlah
Terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia, dan kita dipanggil untuk hidup serta menyatakan terang itu dalam kehidupan kita. Kami siap untuk hidup dalam terang itu. Pergilah, jalani hidup ini dengan sebuah keyakinan bahwa sungguh Dialah Sang Immanuel. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita saling memberikan ucapan selamat kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Salam sehat sambil kita menyatakan semuanya itu kita melakukan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Silakan duduk kembali. Hanya ketika iman kita sehat, kita mengerti identitas kita, yang tahu dan merasakan penyertaan Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Biarlah lilin-lilin Natal terus menyala di hati setiap kita, menerangi setiap rumah tangga kita, dan terus menopang kita dalam berkarya dan beraktivitas untuk terus dikuatkan menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan karena pandemi. Bersabar dan setia menanti waktu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kepada kedua hamba Tuhan diucapkan terima kasih atas pelayanannya pada malam hari ini, dan Tuhan memampukan dalam mengangkat setiap pelayanan ke depan. Sidang Masa Raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan bingkisan Natal. Bingkisan Natal yang pertama akan diberikan kepada Pendeta Jemaat Biring Kanaya, Pendeta Adriana Masni Pabilang STH, Pendeta Manasye D. Randan STH. Bingkisan yang kedua kepada pekerja gereja Jemaat Biring Kanaya dan koster gereja yang akan diwakili oleh satu orang saja. Bingkisan yang ketiga
diberikan kepada guru-guru sekolah minggu yang akan juga diwakili satu orang saja, dan bingkisan yang keempat kepada anggota diakonia Jemaat Biring Kanaya yang akan diwakili oleh koordinator komisi Bapak Simon Bongi, yang akan mewakili pekerja gereja. Kalau ada Pak Simon yang agak jarang biasanya hadir, adakah hadir pada malam hari ini? Simon Paembonan? Tidak ada? Oh ada. Oh ya. Ya, jadi nanti Pak Simon yang maju untuk mewakili pekerja gereja dan koster. Kemudian guru sekolah minggu, sudah adakah ketuanya hadir pada malam hari ini? Akan diwakili oleh Ibu Guru Dita. Dan karena itu kepada semua yang saya sudah sebutkan namanya, silakan maju ke depan dan mohon kesediaan kepada Ketua Panitia HRG 2020 untuk menyerahkan bingkisan ini. Disilakan. Mohon tetap menjaga jarak. Ya. Tak sidak komisi. Ya. Kepada yang mewakili pekerja gereja dan guru sekolah minggu, Bapak Simon Paembonan, silakan maju ke depan. Kalau tidak ada, diwakili oleh Bapak Markus Pakan. Iya, memang karena situasi dingin-dingin menggigit, jadi lebih nyaman ketika minum sarakba, mengusir angin. Tidak ada juga kepada Bapak Silas Bangre. Ya, mari di sini Pak. Mungkin alat ukurnya disimpan saja dulu. Ya. Dimohon kesediaan kepada Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya untuk menyerahkan bingkisan ini. Oh ya. Sekali enggak kok, Pak. Ya. Ya, siap-siap yang mewakili anggota diakonia Jemaat Biring Kanaya. Ya, mohon kesediaan kepada pendeta Jemaat Bapak Pendeta Manasye de Randan untuk menyerahkan bingkisan ini. Ya, inilah laki-laki paling gagah di komisi diakonia. Ya, beri aplaus yang meriah. Ya. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, dengan selesainya acara penyerahan bingkisan, maka acara perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya malam ini telah selesai. Tak ada gading yang tak retak, tak ada acara yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tuhan Yesus mengawal kita menutup tahun 2020 dengan baik.
dan akan mengantar kita di tahun baru dengan berkat dan semangat yang baru, karena Dialah Immanuel. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Dimohon kepada semua yang mengambil bahagian tadi, yang berperan dalam acara ini agar maju semua ke depan. Ya. Dan kita akan bersama-sama mengucapkan selamat Natal kepada anggota jemaat baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara virtual. Semua yang berperan tadi, baik dari penyalaan lilin, dari yang membawakan sambutan maupun pengantar, tetap ada yang berdiri di bawah dan ada yang berdiri di atas. Ya.